Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dan teman-teman semua, di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah umum Bahasa Indonesia pertemuan 15. Adapun judul artikel saya yaitu Pendidikan Inklusif Berkualitas sebagai Hak Asasi Anak Berkebutuhan Khusus, kajian konseptual dalam perspektif SDGs tujuan keempat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sini Ramadhani dengan NIM 2500351 Universitas Negeri Padang, Program Studi Pendidikan Luar Biasa. Latar belakang pembuatan artikel saya adalah pendidikan merupakan hak dasar setiap individu, termasuk anak berkebutuhan khusus ABK. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hanya 25% anak penyandang disabilitas usia sekolah yang berhasil mengakses pendidikan formal di Indonesia. Secara global, anak-anak dengan disabilitas memiliki risiko putus sekolah 4 kali lebih besar dibandingkan anak tanpa disabilitas. Kondisi ini semakin berat bagi anak-anak yang tinggal di daerah terpencil karena keterbatasan akses terhadap sekolah luar biasa maupun sekolah inklusif. Secara hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah regulasi yang cukup progresif, di antaranya Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 31, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, serta CRPD yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011. Di tingkat global, SDGs tujuan keempat secara eksplisit menyerukan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua orang. Maka akan timbul pertanyaan mendasar dari kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan masih sangat signifikan. Sehingga muncullah pertanyaan mendasar tadi, bagaimana pendidikan inklusif berkualitas bagi anak berkebutuhan khusus dapat diwujudkan di Indonesia dalam kerangka SDGs tujuan keempat. Tujuannya yaitu yang pertama, ada menganalisis kondisi aktual pendidikan inklusif bagi ABK di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan dan tantangan implementasinya. Yang ketiga, mengkaji berbagai perspektif teoritis dan empiris terkait pendidikan inklusif. Yang keempat, merumuskan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan solutif. Pembahasan yang pertama yaitu konsep pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendekatan yang mengintegrasikan peserta didik dengan berbagai kondisi, termasuk anak berkebutuhan khusus ke dalam lingkungan pendidikan reguler bersama teman sebayanya. Menurut UNESCO 2005, pendidikan inklusif bukan segera menempatkan anak berkebutuhan khusus di kelas reguler, melainkan sebuah transformasi menyeluruh sistem pendidikan agar mampu merespon keberagaman secara fleksibel dan adaptif. Tonggak penting konsep ini adalah Deklarasi Salamanca tahun 1994 yang telah mempengaruhi kebijakan pendidikan di lebih dari 92 negara. Yang kedua, pembahasan yang kedua adalah kondisi ABK atau anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Berdasarkan Susenas 2020, terdapat sekitar 1,6 juta anak usia sekolah penyandang disabilitas di Indonesia. Namun, hanya sekitar 400.000 atau 25% yang terdaftar di pendidikan formal. Meskipun tercatat ada 2.247 SLB dan 32.396 sekolah inklusif resmi, distribusinya sangat tidak merata karena mayoritas terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Sementara daerah terpencil mengalami kekurangan akses yang signifikan. Yang ketiga, hambatan utama implementasi. Hambatan pertama adalah keterbatasan guru yang kompeten di bidang pendidikan inklusif. Dari sekitar 3 juta guru aktif di Indonesia, hanya 73.000 atau sekitar 2,4% yang memiliki latar belakang atau pelatihan pendidikan inklusif yang memadai. Hambatan kedua adalah ketidakmemadai fasilitas dan infrastruktur, di mana lebih
lebih dari 60% sekolah inklusif belum memiliki aksesibilitas fisik yang layak, seperti RAM, toilet khusus, maupun alat bantu belajar adaptif. Hambatan ketiga adalah stigma sosial dan budaya. Faktor budaya, di mana banyak keluarga masih merasa malu memiliki anak dengan disabilitas, dan penolakan terhadap kehadiran ABK di kelas reguler masih ditemukan bahkan dari orang tua siswa non-disabilitas maupun dari sikap guru. Kemudian, model pendidikan inklusif yang efektif. 3 model teoritis dinilai relevan untuk konteks Indonesia. Model biopsikososial dari WHO memandang disabilitas sebagai hasil interaksi antara kondisi individu dengan lingkungannya, sehingga penekanannya ada pada modifikasi lingkungan sekolah. Universal Design for Learning (UDL) dan dari KES 2018 menawarkan pendekatan pedagogis yang merancang pembelajaran aksesibel bagi semua siswa sejak awal melalui keberagaman representasi, ekspresif, dan keterlibatan. Sementara itu, model Response to Intervention (RTI) memberikan dukungan pendidikan secara bertingkat, mulai dari dukungan universal, dukungan tambahan, hingga dukungan intensif individual bagi siswa dengan kebutuhan khusus yang signifikan. Kemudian, perbandingan kebijakan internasional. Negara-negara maju telah menunjukkan praktik terbaik yang dapat diadaptasi oleh Indonesia. Kanada menerapkan sistem full inclusion dengan dukungan Individual Education Plan (EAP) yang komprehensif. Finlandia mengintegrasikan rencana pembelajaran individual yang dikembangkan secara kolaboratif antara guru, orang tua, dan siswa dengan penekanan pada identifikasi dan intervensi dini. Di Asia Tenggara, Thailand dan Filipina telah menjamin pendidikan inklusif gratis disertai dukungan finansial langsung kepada keluarga ABK. Indonesia sendiri sebenarnya memiliki regulasi yang sudah progresif, namun masih menghadapi implementation gap yang cukup besar antara kebijakan dan praktik lapangan. Yang kedua, peran teknologi. Perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi pendidikan inklusif melalui berbagai asosiatif teknologi seperti screen reader, perangkat ACC, hingga kecerdasan buatan yang dapat menyesuaikan konten pembelajaran dengan kebutuhan individual siswa. Bagi sebagian ABK, seperti mereka dengan autism spectrum disorder, lingkungan belajar daring bahkan terbukti lebih kondusif. Namun, pemanfaatan teknologi ini masih terhambat oleh kesenjangan digital yang signifikan, khususnya di daerah terpencil. Kemudian, peran keluarga dan komunitas. Keterlibatan keluarga merupakan salah satu prediktor terkuat keberhasilan pendidikan ABK. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan kepedulian berbasis keislaman dapat dimobilisasi sebagai kekuatan sosial yang mendukung pendidikan inklusif. Model Community-Based Rehabilitation (CBR) dari WHO juga dinilai sangat relevan karena mengintegrasikan layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial di tingkat komunitas dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada. Yang terakhir ada referensi dengan SDGs tujuan keempat. SDGs tujuan keempat memiliki referensi langsung dengan isu pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus melalui berbagai targetnya, yakni target yang pertama tentang penyelesaian pendidikan dasar dan menengah berkualitas, target kedua tentang akses PAUD berkualitas, target ketiga tentang akses setara bagi penyandang disabilitas, dan target yang terakhir tentang penyediaan fasilitas pendidikan yang inklusif dan aman. Kerangka Aksi Pendidikan 2030 dari UNESCO juga menegaskan bahwa tidak ada target SDGs pendidikan yang akan tercapai selama ABK dan kelompok marginal lainnya masih tertunda. Kesimpulan dari artikel saya yaitu pendidikan inklusif bagi ABK anak berkebutuhan khusus di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks dan berlapis, mencakup dimensi sumber daya manusia, infrastruktur, dan sosiokultur. Meskipun regulasi yang ada cukup progresif, kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan masih sangat nyata. Keterbatasan guru yang kompeten menjadi hambatan paling kritis, karena tanpa tenaga pendidik yang siap, seluruh upaya peningkatan fasilitas tidak akan menghasilkan perubahan yang bermakna. Stigma sosial terhadap disabilitas pun masih menjadi tembok tebal
yang memerlukan transformasi budaya secara menyeluruh. Pada akhirnya, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan komitmen hukum untuk memastikan tidak ada satu anak pun yang tertinggal dalam akses pendidikan berkualitas sebagaimana diamanatkan SDGs 2030. Model-model seperti UDL, MTI, dan CBR dapat diadaptasi untuk konteks lokal dengan tetap menghargai kearifan budaya yang ada. Yang terakhir yaitu saran, pemerintah perlu merancang program pelatihan guru pendidikan inklusif yang sistematis dan berkelanjutan di seluruh jenjang pendidikan, sekaligus mereformasi kurikulum LPTK agar kompetensi inklusif menjadi bagian inti bagi semua calon guru. Di sisi anggaran dan fasilitas, alokasi APBN dan APBD untuk pendidikan inklusif perlu ditingkatkan secara signifikan dengan prioritas pada daerah terpencil dan tertinggal. Kampanye destigmatisasi disabilitas yang masih dan terencana juga perlu dilaksanakan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial dan komunitas keagamaan. Selain itu, sistem data ABK yang akurat dan terpilih perlu dibangun sebagai dasar monitoring yang efektif. Program dukungan bagi keluarga ABK perlu diperkuat melalui pelatihan parenting dan bantuan finansial, serta model CPR perlu diperluas ke seluruh wilayah Indonesia. Terakhir, kolaborasi multi pihak antara pemerintah, swasta, lembaga internasional, dan komunitas disabilitas perlu dilembagakan dengan menyinggung prinsip "Nothing about us without us" sebagai panduan dalam setiap proses perencanaan dan evaluasi kebijakan. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.